bahwa persyaratan yang saya ajukan tidak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Itu aja. Tidak terpenuhi karena ada pertimbangan apa yang disampaikan? Ya, kelihatannya pertimbangannya karena institusi, gitu, ya. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta itu. Tapi ada usulan lain nggak sih Pak yang diajukan dari pihak tergugat? Enggak, intinya itu aja. Intinya itu. Artinya gini, dua persyaratan yang saya ajukan untuk damai itu nggak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Itu aja. Intinya itu. Sidang selanjutnya yaitu jawaban, terus duplik, replik, duplik, terus pembuktian, mudah-mudahan sampai pembuktian ya. Nanti kita buka-bukaan di pembuktian. Kalau di gugatan saya itu para tergugat, baik tergugat satu atau tergugat dua, itu. Sidang lanjutannya sudah ada agendanya kapan? Belum, nanti nunggu panggilan, biasanya 2 minggu lagi ada sidang. Sidang 2 minggu lagi itu biasanya membacakan gugatan dan menyusun jadwal berikutnya, gitu ya. Artinya ini kembali ke tuntutan awal yang 125 triliun itu kan? Iya betul. Ya. Balik lagi, amin. Lanjut, Pawan. Kita lihat, mudah-mudahan ada, karena ini untuk kebaikan ya, untuk kebaikan bangsa kita. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ya. Saya tetap berharap baik aja sama Gibran, saya berharap baik aja. Mudah-mudahan dalam waktu perjalanan ini ada yang hubungi saya, terus ya kita cari jalan yang terbaik. Artinya langkah mediasi di PM formalnya sudah kelar, tapi upaya damai masih terbuka? Masih terbuka sampai putusan hakim nanti ya. Oke. Bisa disampaikan lagi nggak Pak, poin gugatan awal? Ini kan sudah berlanjut poin gugatan awal. Nah, gugatan awal itu saya minta, ya itu tadi yang udah beredar lah. Dan 5 poin itu. Iya, ya. Minta apa? Dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Terus minta dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden. Terus membayar ganti rugi imaterial 125 triliun. Terus kalau nggak salah itu membayar uang paksa kalau lalai menjalankan putusan pengadilan. Itu intinya itu ya. Oke. Udah ya. Tolong jangan dipelintir gara-gara semua warga negara yang datang saya anggap pendukung saya. Oke. Semua warga rakyat Indonesia semua mendukung. Bilang kebenaran. Semangat Pak Subhan, sehat selalu. Pak Subhan, punya saya. Jangan menyerah. Lawan. Oh iya, punya ya. Banyak loh. Ayo. Sukses Pak Subhan. Saya SMA Singapura tidak bisa di. Boleh ke kamera dulu Pak? Sedikit ya. Boleh geser ke kamera dulu. Ini disampaikan tadi Pak pas dalam sidang? Nanti buat bukti tambahan nih. Ini makin terang. 2 minggu lagi kita selesai. Boleh bantu Pak jauh. Boleh. Pak, mungkin tadi boleh dijelaskan tadi mediasinya seperti apa sih, kan kami bocoran dapetnya gagal di damai. Jadi begini, mediasi itu kan perdamaian ya. Damai itu indah ya. Kalau bisa damai, kenapa kita harus bersengketa ya? Nah, tonton kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam cuplikan video tersebut di mana Hotma Paris berkata atau bablakan di situ mengenai tentang dirinya yang membela masyarakat, di mana dia sudah lama menjadi hakim ya, di situ pengacara ya, sehingga dia dipercaya di situ. Namun dalam hal tersebut ya, di situ dia mengatakan mengenai tentang kasus-kasus mengenai tudingan kasus Bapak Jokowi ini. Ya, dalam hal tersebut banyak di kalangan politik sekarang ini hanya gara-gara mereka membela Bapak Jokowi atau disebut dengan Bapak Jokowi ini yang memang benar-benar sedikit kebal ya dengan hukum ya, sehingga dia adalah mantan presiden kita yang memang seharusnya
taat dengan hukum. Namun di negara kita seakan-akan mereka membuat kekuasaan atau aturan ya. Aturan itu mereka buat ya untuk diikuti oleh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia ya begitu. Namun pada dasarnya seakan-akan mereka membuat hal tersebut ya cuman untuk kalangan masyarakat saja, sedangkan bagian dari mereka sebagai para penjabat atau para pemimpin tidak mengikuti hal tersebut ya, ibaratnya seperti begitu ya. Karena memang pada dasarnya di negara kita ini kebanyakan para pemimpin ini tidak mematuhi peraturan yang ada, padahal mereka yang buat sendiri tapi mereka sendiri yang tidak menaati peraturan tersebut. Ya sering disebut kayak tidak pernah disentuh hukum ya, ibaratnya ketika mereka ada masalah, para pemimpin di negara kita ini ya dikebalkan dengan hukum ya, karena seakan-akan karena mereka membuat peraturan tersebut ya orang-orang terdekat mereka ya diabaikan begitu ya. Seakan-akan dilupakan aturan-aturan yang sudah dibuat itu ya, sehingga itu cuma berlaku di masyarakat ya. Hotma Paris ini memberikan pernyataan itu karena salah satunya Bapak Jokowi ini banyak kasusnya ini sudah lama ya begitu, cuman pada saat itu karena dia masih menjabat sebagai presiden kita ya, otomatis tidak ada yang berhak begitu atau masih belum berani ya begitu masyarakat mengungkapkan hal-hal tersebut. Ya setelah terlihat dengan jelas mengenai tentang tudingan-tudingan kasusnya ini, sehingga banyak kebohongan-kebohongan yang sudah ia lakukan. Ya kalau memang sebenarnya pemerintah tahu ya tentunya dikenakan hukum ya begitu, atau ada sanksi dari mereka, karena 10 tahun negara kita sudah dibohongin ya. Tentunya dalam kerusuhan, kegaduhan di negara kita ini selalu terlibat dengan namanya, atau mereka membuat rencana supaya mereka berkuasa di negara kita ini ya. Salah satunya dia mencalonkan anaknya menjadi wapres ya, karena anaknya tidak bisa memimpin sebenarnya, tapi karena paksaan dari dia sehingga anaknya juga tidak terlalu bisa memimpin, setidaknya jadi wapres sebenarnya ya. Walaupun melakukan hal tersebut ya banyak hal-hal yang sudah terbongkar dalam tudingan-tudingan kasus mereka berdua ini ya. Salah satunya Pak Gibran ini juga ya. Tentunya dalam hal tersebut banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan mereka. Ya aneh nih anjay, karena memang salah dibela, tapi kenapa ya? Apakah tidak tahu yang benar atau yang begitu ya? Karena pada dasarnya para termo-termo ini ya seakan-akan mereka membela mati-matian Bapak Jokowi ini, padahal mereka tahu bahwa Bapak Jokowi ini memang salah. Tapi entah kenapa mereka selalu membela dengan mati-matian, bahkan mereka merendahkan diri, mereka merendahkan bahkan jabatan mereka, tidak apa-apa hanya demi membela Bapak Jokowi ini. Ya kita mencurigai akan hal tersebut. Karena kenapa? Ya seakan-akan mereka sudah disuap atau sudah disokop dengan uang. Ya tentunya orang kalau sudah dibayar mahal-mahal ya tentunya apapun yang terjadi ya tetap di jalan begitu ya. Ya apapun tanggapan dari lawan bicaranya ya tentunya mereka tidak boleh mengalah, harus tetap mempertahankan, ibaratnya seperti begitu. Ya kita bisa menilai dalam hal tersebut di mana ketika banyak pengacara dari Bapak Jokowi atau Pak Gibran ini selalu mengatakan hal tersebut, ya selalu menegaskan bahwa memang benar, seakan-akan kesalahan di depan mata itu sudah tidak terlihat lagi, ya begitu. Ya inilah yang terjadi di negara kita ketika sudah ada uang, ya tentunya mereka lupa akan hak dan kewajiban mereka sebagai pemimpin negara kita. Ya, banyak memang hal-hal tersebut terjadi di negara kita. Ya, makanya respon ini ya dan Hotma Paris itu ya selalu melakukan hal yang memang untuk kebenaran negara kita. Begitu juga dengan Roy Suryo. Ya, Hotma Paris ini ya berkata belak-belakan di situ sehingga dia dengan marah menyatakan di situ tidak ada
Yang kita takutkan sebenarnya cuman karena masa jabatan-jabatan mereka itu yang kita hargai ibaratnya, karena dia juga mantan presiden kita ya otomatis kita hargai. Tapi hukumnya tetap berlaku begitu. Hukum jangan sampai karena dia mantan presiden kita otomatis kita kasih kelonggaran, peraturan tidak diikuti, hukum tidak dijalankan dengan dia. Ya jangan begitu juga kan, begitu ya harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita biar pantas negara kita ini disebut dengan negara hukum. Ya tentunya ketika mereka berpikir akan hal tersebut ya setidaknya mereka bertindak dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan aturan. Ya mungkin apapun keputusan pasti kita terima. Tapi kalau mereka melakukan kebohongan hanya demi keuntungan pribadi atau berpihak kepada diri sendiri tanpa melihat bagaimana masyarakat, bagaimana aspirasi-aspirasi dari masyarakat, maka pekerjaan mereka itu tidak pantas disebut pekerjaan mulia. Karena pada dasarnya yang disebut dengan hakim atau pengacaranya tentu orang-orang yang jujur, yang membela kebenaran, yang memberikan kebenaran secara detail tentang apa yang mereka dapatkan, bukan membuat kebohongan untuk mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan kelonggaran dari hal-hal tersebut. Ya, kita bisa membahas dalam tersebut teman-teman, dan teman-teman mungkin bisa tahu apa yang saya katakan ini. Nah, teman-teman, demikian dari video ini. Dukung terus channel ini. Jangan lupa berikan tanggapan dari kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.